terus terang saya deg-deg ini. Mantap bos. Asik. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi yang lain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PT RIW Internasional. Terima kasih kepada manajemen kantor pusat PT RIW di Surabaya. Terima kasih kepada Bapak Hadi Sutiono dan kepada leader yang lain. Saya bisa sini itu sebenarnya bukan, menurut saya kok belum pantas. Cuma ini mungkin atas permintaan teman-teman ya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang saya duduk di belakang itu. Bapak Ibu, ini saya simpulkan keberanian. Mungkin beberapa saat yang lalu saya duduk bersama dengan Bapak Ibu ya. Bahkan yang saya dulu mengikuti acara ini, saya milih tempat yang belakang. Waktu itu mungkin dan saya bilang, duduk di depan. Enggak Pak, saya di belakang aja. Tuh, mana di depan itu ilmunya dapat. Enggak, saya di belakang aja. Saya jaga-jaga kalau saya pikir nanti saya ditipu atau saya nanti acara nggak baik. Kalau saya nggak ketiduran, saya bisa langsung lari ke luar. Mungkin di sini ada yang seperti itu ya, jangan ditiru ya. Bapak Ibu, saya akan sharing cerita tentang kenapa akhirnya saya ada di RIW. Cek, ini gara-gara, bukan gara-gara ya. Ini kadang itu kita sering ya mikir bahwa sesuatu yang tidak mengenakan itu bikin kita nggak enak. Tapi ternyata juga enggak. Justru karena menangani pasien yang satu ini, saya bisa akhirnya ke RIW dan akhirnya naik panggung juga. Bapak Ibu, saya mau cerita tentang seorang ibu yang pada saat itu usianya kisar 75 tahun. Ibu ini seorang yang aktif pada mudanya. Ibu ini seorang guru teladan. Ibu ini orang yang mempunyai andil dalam pendidikan guru PAUD atau Bunda PAUD. Ibu ini selama masa mudanya mengabdikan diri di bidang pendidikan dan beliau sangat-sangat menjaga kesehatan. Sakit dikit atau nggak enak dikit pastilah ke dokter, ya. Sakit dikit ke dokter, nggak enak dikit dokter, nggak manjur ke profesornya. Ibu ini kalau saya sebut sakit rambutan. Nah, tahu sakit rambutan? Rambutan itu kalau ibu beli kan nggak boleh satu biji, Bu, harus satu kombyok. Nah, itu yang diborong oleh ibu ini. Ibu ini namanya Murti Ibnisya. Ibu ini mengalami sakit tahun 2017. Jadi tahun 2017 setelah Lebaran, ibu ini mengalami sakit, keluar masuk rumah sakit, 4 rumah sakit yang menolak. Jadi ibu ini sakit sklerosis, osteoporosis 35 tulang belakang keropos, TBC tulang, TBC paru, gangguan koroner, gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi pencernaan, benjolan sekitar payudara, keretakan lengan sebelah kiri, dan glaukoma. Karena apa penyakitnya, saya nggak tahu. 4 rumah sakit yang menolak, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Haji, RSI Jemur, Husada Utama. Bukan karena peralatannya nggak memadai,
bukan dokternya nggak pinter, tapi kondisi ibu ini kondisinya di bawah kronis. Jadi kalau organ 20% hasil ya, dokter bilang fungsinya 20%, itu masih kritis. Tapi kalau sudah beberapa belas persen, itu artinya sudah nggak tertolong lagi. Dokter angkat tangan. Artinya mau diapa-apain juga percuma. Organ satu dibetulin, yang lain bengok-bengok. Organ satu dibetulin, yang lain sakit. Ya, jadi nggak bisa. Dokter angkat tangan. Nah, yang terakhir dokter juga bilang bahwa mohon maaf, kita tidak bisa nolong. Tapi ya ibu tahu, namanya usia 75 tahun dipakai 75 tahun, ya kalau sakit mau diapain lagi. Jadi disyukuri kalau sudah 75 tahun. Menurut Bapak Ibu, kalau punya orang tua atau keluarga seperti itu gimana? Loh, terus gimana dok? Mohon maaf, dirawat di rumah saja. Jadi ceritanya keluarga ini mengalami kayak lagunya Krisdayanti, menghitung hari menuju ke pemakaman. Boleh ditanyakan ke yang mana? Yang lain? Yang lain? Yang lain? Bapak Ibu, yang saya tahu dengan kondisi ibu ini, beliau itu sampai bingung untuk minum obat karena saking banyaknya macam-macam. Organ segitu banyaknya sakit, berarti yang obatnya stokles. Setiap minum obat itu segenggam yang harus diminum, sampai bingung. Nggak diminum katanya nggak sembuh, diminum nggak bisa masuk. Ibu Murti untuk menggerakkan tangannya aja sudah sulit. Untuk pegang sendok garpu aja nggak bisa. Kalau berjalan harus dipapah. Jadi kalau orang Jawa bilang itu kembang amben. Pada saat bulan Agustus tahun 2017 terakhir sebelum Bu Murti dipulangkan dari wisata utama, anaknya bertanya, pertamanya bertanya pada dokter, dok, masa nggak ada cara lain? Ya, kalau di sini nggak ada, atau mungkin di rumah sakit lain dokter bisa merekomendasi di mana? Maaf, di Indonesia nggak ada. Nah terus ini mau berobat kemana? Maaf Pak, kalau Bapak mau cari penyembuhan untuk ibunya, Bapak cobalah ke luar negeri. Di luar negeri itu banyak sekali penemuan-penemuan yang mungkin belum masuk ke Indonesia. Itu apa Pak? Rumah sakit apa atau apa? Oh maaf, saya nggak tahu. Cuma kalau mau kamu carilah namanya Tansal Placenta. Itu jawaban dari dokter. Jadi akhirnya ibu itu dipulangkan ke rumahnya dan tidak diberi apapun untuk pengobatan karena percuma, karena nggak bisa masuk. Jadi dokter bilang kalau kondisi hasil lab fungsi organnya cuma tinggal beberapa persen lagi. Jadi kalau dia akumulasi, jadi dokternya bilang gini, mohon maaf ini bukan mendahului Tuhan ya. Jadi kalau kira-kira kondisinya organ seperti ini hasil labnya, mungkin usia ibu tinggal 3 bulan lagi. Menurut ibu bapak, jika mendengar berita seperti itu, bapak itu gimana? Apakah bapak ibu mau marah sama dokternya? Mau meratapi nasib? Ini masalahnya sudah berlangsung 10 tahun bapak ibu. Otomatis keuangan keluarga itu juga akan tersedot. Udah bisa-bisa, tapi hasilnya seperti ini. Ini keluarga Indonesia itu sudah frustasi. Karena kalau diteruskan, jangankan buat makan, biaya itu cucunya sudah nggak ada lagi.
Akhirnya keluarga ini, anak-anaknya cuma juga meratapi gimana nasib ibunya. Diteruskan Pak. Ini masih obat-obatan. Ini kondisi ibu waktu dipulangkan. Jadi sebenarnya ibu ini sudah frustasi, sudah nggak tahu mau kemana. Jadi waktu itu bahkan jika ada tamu atau teman-temannya Ibu Murti ini datang ke rumah itu, kalau nangis-nangis mendoakan gitu, Ibu Murti sudah aku ya mohon maaf, mungkin aku banyak kesalahan sama kamu. Sebagai kenang-kenangan itu di lemari ada pakaian atau tas saya, boleh kamu ambil karena saya tidak butuh lagi. Jadi Bapak Ibu, ceritanya Bu Murti ini sudah cerita tentang pemakaman. Jadi sudah cerita, saya nggak mau dimakamkan di mana-mana, nanti saya dimakamkan di atas makam suami saya. Terusnya Pak. Jadi ibu ini masih terus berupaya meskipun sebenarnya sudah tidak ada harapan. Ibu ini tahu sebenarnya ini penyakit dia itu nggak bisa sembuh. Dokter aja sudah nyerah. Jadi kalau ketemu dokternya yang datang ke rumah, mohon maaf, ini yang terjadi. Bapak Ibu, cerita ini berlangsung dan ternyata anak yang pertama dari ibu ini dari masa pencarian untuk pengobatan ibunya akhirnya menemukan. Jadi waktu itu anak tersebut ketemu Pak Budi di PT di Putawu